Lu pernah ngambil film terpaksa gak sih, jujur? Kalau terpaksa gimana ya, tapi duitnya besar, tapi gue tidak mau gitu. Pernah gak lu? Kalau misalnya dari awal terpaksa tuh ternyata yang preman situ bilang, oh ini yang mau syuting Abang Jarot, amankan semua. Karena doman hidup ada dulu. waktu. Lu ada bikin bak dan uang, bro. Waktu dan uang. Gue belajar di sini tuh. Ini emang berfaedah banget. Hening, clean gitu kan. Tiba-tiba ada songgok tai di situ kan. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur sudah kuberikan padamu. Padahal aku tak berarti tanpamu. Berharap kau tetap di sini. Berharap dan berharap lagi. Tapi Ipang agak berubah ya. Dulu agak gimbal, sekarang udah agak lurus ya. Agak hitam. Dulu kan ini banget, sekarang udah berubah ya. Gokil. Apa kabar, Pang? Gue sih masih gini-gini aja. Gokil. Hari ini gue ketemu idola gue nih. Bastian. Akhirnya gue bisa diundang sini juga nih. Masa sih begitu? Katanya ngantrinya panjang banget soalnya. Emang bener sih. Emang bener. Waduh, gue tuh pertama kali nonton lu ya, Bang ya. Film Realita Cinta Rock and Roll. Iya. Itu benar-benar menginfluence gua karena itu kayaknya 2006 2007 apa ya? Ya, itu lo udah SMA gua. Merit tuh ya, belum? Belum, Pak. Enggak, soalnya belum, baru latihannya saja. Yang ngomong sama gua, "Wah, saya nonton film Abang nih. Dulu saya masih SD." Anjir kecil banget. Jadi gua tua banget berarti. Emang iya. Baru ulang tahun ke-41 kemarin kan? Iya, 41. Kemarin kan selamat ulang tahun. Gokil. Filmnya banyak sekali, tapi banyak juga yang menginfluence gue bener-bener. Kayak Realita Cinta Rock and Roll, iya. Pang in Love, Jani buka Jani, Raditya Jani. Iya. Wah gila. Tapi emang pada saat itu tuh kita tuh jarang banget film tentang anak-anak muda kayak gitu. Iya. Jadi anak-anak muda yang bisa dibilang kayak rebel vokal gitu. Kayaknya yang ngomongnya sembarangan. Karena kan sebetulnya kalau di luar sebenarnya banyak film-film kayak gitu. Nah di Indonesia tuh kayaknya masih belum ada tuh tipe-tipe kayak gitu. Jadi begitu ada film yang dengan tema anak muda, vokal, pemberontak gitu. Jadi kayaknya menyuarakan anak-anak muda pada saat itu. Sebetulnya kita nggak punya target untuk bisa se-booming itu sih sebenarnya. Dan gara-gara lu, celana gue jadinya sering dirobek di sekolah. Kan dia Realita Cinta Rock and Roll kan pensil banget. Terus gue tuh ya bolongannya kan lu merah juga kan. Celana Levi's terus robek ditempel sama merah. Tapi nggak apa-apa tuh. Gue pernah ketemu orang tiba-tiba, "Bang, lihat tatonya, Bang." Tato yang mana? Saya di sini bikin tato sama kayak Bang nih. Anjani gitu. Anjani. Abang, itu di film deh. Wah, jadi itu nggak ada, Bang. Wah, sudah tato beneran. Semeng-influence itu ternyata gila. Gue nempelnya itu ya pakai kartu perdana Telkomsel. Yang itu tuh merah. Iya kan merah spanduknya itu gue robek, gue tempel tuh tukang jahit. Gue pengen kayak gini nih gitu. Dia lihat muka lu, dia lihat muka gua gitu. Wah gila emang. Radit dan Jani juga. Tiba-tiba yang menginfluence gua tuh cukup negatifnya. Maksud gua kira terus sama Janinya. Gimana rasa Sakau itu ya? Lu tuh kayak bener-bener gak terinfluence untuk Jani. Untuk pakai kan? Pakai beneran anjir, bibirnya putih. Gua nonton, gua manggil cewek gua jadinya bodoh juga. Gara-gara lu. Apa bodoh? Bangsat. Gila sih ini. Oh Bino. Efek film dulu gitu ya. Iya. Apalagi kan sebetulnya
mungkin karena orang nggak terlalu tahu gue di luar film kan. Iya. Jadi orang kayak percaya itu gue gitu. Iya. Lu aslinya begitu, orang mikir begitu. Sebegitunya gitu. Gue tuh pernah, gue ada syuting juga judulnya Serigala Terakhir. Serigala Terakhir. Wah, tuh itu lu bunuh orang gara-gara mukul pakai batu. Tahu gue Jarot ya. Terus gue pernah ada satu syuting film. Jadi di lokasi itu ternyata nggak deal sama preman situ. Wih. Sama preman-preman waktu kita syuting di ini Jatinegara dekat sini. Jatinegara ini. Oh iya dekat situ di rel kereta kan. Terus tiba-tiba gue udah nungguin kan, kok lama banget ini. Waktu itu judul filmnya tuh Mika. Kok lama banget gue nggak dipanggil ke set gitu. Gue nggak tahu tuh ada masalah itu. Tiba-tiba pas gue keluar ke itu, bang lama banget sih bang, ada bang. Ternyata mereka lagi debat tuh. Nah ternyata yang preman situ bilang, oh ini yang mau syuting. Abang Jarot, amankan semua. Sampai preman aja mikir beneran loh. Wah ada Jarot. Jadi petugas KAI-nya tuh bingung, amankan semua. Wah maksudnya apa? Nah, tiba-tiba keluar. Dia mikirnya itu ya gua gitu. Wah gila emang Bang Vino. Tapi ada efek menguntungkan juga. Iya ada menguntungkan juga ya jadinya lu. Soalnya kan kalau di Serigala Terakhir lu mafia kayak anjir jahat banget yang dendam dengan teman-temannya. Gila. Mafia-mafiaan ya. Iya. Lu tuh acting tuh emang sudah dari kecil atau apa? Enggak, gue nggak ada bakat acting sebenarnya dulunya. Terus? Jadi awalnya tuh dulu drummer katanya. Iya, gue sempat ngeband gitu lah. Nah, terus satu waktu itu Rex Cinema Film itu ngadain audisi untuk karakter orang yang skaters, jadi skaters. Nah, gue waktu itu bisa main skate, nggak jago. Tapi bisa. Okay. Datanglah gue dengan skate gue, papan skate gue. Gue nunggu kan di casting, kok gue nggak. Akhirnya dipanggil nih, kok gue nggak dites main skate gitu. Terus di tes ini acting, kok kayaknya agak ada yang beda nih, ada yang lain gitu kan. Terus gue pulang, panggil lagi tes kedua kan, biasanya casting suka gitu kan. Iya, 2 kali. Dapat nih perannya, dapat karakter seperti apa? Karakter kayak gini. Kok jadi banci? Jadi banci dari situ. Gitu. Jarang kayak gitu kan. Terus rambutnya jadi potong ya karena memang kita lagi pengen nanti mau dimodelin ke Tom Mingse pada saat itu. Wah, gue gimana cara gue bawa kembali berita ini ke teman-teman band gue gitu kan? Wah, sementara gue udah bawa papan skate gitu. Terus kira bakal main skate. Ternyata gue jadi gay gitu kan pada saat itu kan. Karakternya tapi komedi gitu. Terus gue ngomong sama teman-teman gue. Ya, gue tahu nih lo bakal ketawaan nih. Ini gue dapet karakternya ini. Teman-teman gue justru pendapatnya tuh beda. Dia bilang gini, kan orang nggak banyak yang tahu lo nih. Kan lo juga main juga nggak bagus-bagus banget gitu. Lo kan nggak bisa acting juga. Belum pernah main bro, belum pernah main. Ini pertama kali debut ini ya. Kalau lo cuman jadi anak sekolahan yang ganteng, jadi mahasiswa idola, terlalu basi buat lo gitu. Nah kalau kayak gini, orang pasti akan ngelihat lo nih. Lo kan pasti beda sendiri kan. Terus lo menjiwai jadi gay gitu. Wah, untungnya pada saat itu tuh kan film itu kan kayak ada reading workshop tuh sebulan. Ya udahlah gue ditempa bisa-bisan lah gitu. Nah ternyata pas begitu keluar, justru ya benar ya temen gue, orang jadi notice karakter gue gitu. Dengan beda gitu ya. Iya, dan semua orang mengharapkan gue gay gitu pada saat itu. Nah, proses lu menjadi gay. Aneh banget pertanyaan gue, proses lu menjadi gay. Kalau dipotong orang. Iya, maksudnya berarti lu pelajari dong. Gimana? Iya, sebenarnya tujuannya adalah dia kan menyembunyikan jati dirinya dia kan. Dan waktu itu tuh gue udah sempet beberapa kali tuh ikut fashion show pada zaman itu. Karena fashion show menurut gue duitnya gampang. Begitu gue selesai dapat uang, gue bisa beli simbal. Jadi gue manfaatin itu. Karena kan udah buat band lagi ya. Buat band. Jadi apa model bukan pekerjaan utama, yang dimana niat lu adalah jadi musisi. Gue kadang-kadang kalau lagi ada acara show gitu di klub gitu malam-malam, gue suka takut gitu kan. Jadi gue buat teman-teman band gue. Jadi takut orang ngirain lu beneran. Bukan, gue takut dia ngapain. Jadi gue buat teman-teman gue. Nah tapi untungnya gue dapat pengalaman di situ. Beberapa teman-teman kita yang dari dunia fashion kan ada lah yang ini. Ini gue jadi ngambil gambaran itu gue masukin di situ. Karena kan ya
nggak pernah sekolah acting bro. Ini jadi apa yang pengalaman gue aja gitu. Iya. Ini yang mau gue tanya sama film Toba Dreams. Toba Dreams ya. Itu gue banget. Lu banget. Gue yang lu bukan orang Minang lo. Iya, jangan ambil Bataknya. Oh iya. Situasinya Pak. Situasinya. Betul. Bapak yang melarang aku itu suka ini. Terus lu pergi, tapi gue nggak jadi mafia juga sih. Lu apa jadi mafia ya? Lu apa jadi mafia ya? Tapi cocok banget itu. Batak sama Minang tuh kalau soal laki-laki sama laki-laki tuh agak ada miripnya ya. Iya, mirip, sama-sama keras. Sama-sama keras, bener. Gokil. Bapak lu kan Minang kan? Bapak gue Minang, Bastian Tito. Wah, film kesukaan gue nonton langsung loh. Lu di bioskop bukan bapak lu, bukan. Oh, bapak gue belum masuk main film. Belum tahu gue malah. Sampai sekarang. Yang Wiro Sableng. Wah. Sama Pang In Love. Itu Pang In Love itu berapa lama syutingnya? Kalau Pang In Love itu gua ngulang sampai 5 kali apa 6 kali. Sebulan lebih itu sebelum. Jadi Pang In Love itu sebetulnya true story. Hah, itu true story? True story, Pras. Jadi itu ada satu teman kita, dia itu sekolah di IKJ dan dia memang ke Jakarta itu untuk nyari si ceweknya itu, untuk ngejar ceweknya itu. Dan apa namanya, ya dia memang benar-benar anak ceritanya kan Malang kan? Iya Malang. Jadi dari Malang terus ke sini, tapi harusnya tuh dia juga ikut main, cuman karena dia meninggal, gua nggak tahu kecelakaan. Jadi akhirnya kita bikinin filmnya untuk dia juga gitu. Itu the best, lucu, dramanya dapet. Bahasa Malang gitu loh. Bahasa Malang dengan lu yang ampun om di kereta tuh. Ampun om. Wah anjir. Mau diperkosa. Om. Sin dia gue inget semua itu. Gokil. Nah sekarang lu punya film baru lagi. Namanya Buya Hamka. Seorang sosok kuat di daerah Minang. Betul. Siapa yang tidak tahu Buya Hamka? Benar. Gue lihat trailernya, gue merinding. Karena banyak chapter. Iya. Kan berapa kali nonton panjang banget nih. Itu dalam satu film atau gimana Pak? Enggak, jadi sebenarnya gini. Sebetulnya filmnya tetap normal, film ya durasi 1,5 jam 1 sampai 2 jam lah. Cuman karena memang kita ini kan syutingnya udah lama banget kan dari 2019. Udah lama. Dan banyak banget yang nunggu gitu, banget yang nunggu. Dan apa namanya? Ketika kita ngeluarin trailer, kayaknya kita mau ngeluarin ini sekalian aja. Maksudnya dalam arti biar orang-orang tahu tuh yang kita kerjain tuh ini loh. Panjang ya. Yang kita kerjain tuh production design itu sebesar ini. Tapi memang keluarnya itu nggak semuanya. Total durasi itu kan 7 jam. Jadi yang dibagi tuh bertahap. Misalnya pas Lebaran sekarang tuh yang volume 1 dulu. Volume 1 tuh ada kisahnya Hamka dari mulai dia menikah sampai Indonesia merdeka. Nanti volume 2 insya Allah kalau misalnya gak ada halangan Idul Adha. Nanti itu Hamka mulai dengan kegiatan politiknya, yang dia mulai ada bentrok dengan Soekarno dan lain-lain. Nah baru volume ketiga kita balik ke Hamka masih kecil ketika di Maninjau. Chapter 3 itu dia kecil sekali. Jadi walaupun urutan seperti itu, tapi secara emosi filmnya tuh nanjak terus gitu. Wah gila. Nah tapi karena misalnya orang udah banyak nanya ini seperti apa ini, dan pemainnya kan banyak banget kan. Kolaborasi pemain itu banyak banget. Jadi kita keluarin nih segini yang pertama volume 1 itu trailer, yang volume 2 dan 3 itu teasernya. Wah, gitu. Semua orang Minang nih pasti nunggu banget. Gua aja mudah-mudahan nih nonton ya. Itu teasernya apa trailernya itu 5 menit loh apa? Iya 5 menit panjang sekali. Total waktu lu habiskan buat syuting 6 bulan. 6 bulan. Syutingnya doang ya? Syutingnya doang 6 bulan Pak. Ya, pasti ada jeda-jeda, kayak misalnya kita pindah lokasi ke lokasi lain, terus kan harus ada syuting Marvel lu. Sumpah gila. Emang beberapa media bilang nih kayak ini ya, kayak Avengers pahlawan nasional ya. Karena tiba-tiba ada host Cokro Minoto yang udah ada filmnya juga. Haji Agus Salim yang udah ada filmnya juga. Ada Soekarno, Anjas yang udah ada filmnya gitu. Jadi memang ya menariknya kalau perjalanan hidup Hamka itu ya seperti itu, berguru ke banyak tokoh-tokoh nasional gitu. Gimana lu memerankan Buya Hamka dengan bahasa Minangnya? Bahasa Minang sebetulnya walaupun bapak gue Minang, gue tuh agak pasif karena beliau kan perantauan kan. Perantauan dari SMA dia udah merantau, dia jadi wartawan, ngetik gitu. Jadi kalau di rumah itu bahasanya bahasa Indonesia, tapi kalau dia udah ketemu sama teman-teman sobatnya, itu bisa dari pagi sampai
sampai pagi lagi ngomongin orangnya ketawa-ketawa gitu kan, lucu-lucu gitu. Iya. Nah, tapi lu kalau dari segi bahasa jarang. Kalau diomelin pun nggak pernah pakai bahasa Minang. Nggak pakai bahasa Minang. Tapi gue tahu kalau misalnya bokap ngomong, tahu nih maksudnya ini. Tapi kalau misalnya diajak ngomong pakai bahasa Minang ya gue jawab bahasa Indonesia. Tapi gue ngerti. Nah begitu pas masuk ke sini ke film ini ya otomatis gue dari nol lagi, belajar lagi. Cuma mungkin adaptasinya gue lebih gampang karena gue bisa tektokannya, gue tahu nih orang ngomong apa gitu. Dan memang bahasa Minang yang mau dipakai di film ini bahasa Minang yang baku, benar. Jadi memang karena pada zaman dulu pada disesuaikan sama periodenya gitu. Jadi bukan mungkin Minang tuh juga ada bahasa slangnya kan? Ada bahasa banyak. modern sekarang kayak, gitu. Kayak gue tuh malah gue pernah main Siti Nurbaya tapi belum tayang-tayang. Belum tayang, gue tahu tuh. Dari 2019 juga. Iya. Sampai sekarang kemana itu film? Saya kan pengen juga jadi aktor. Banyak gue scene gue di situ. Tapi gue kesulitan dengan Pras. Lo jadi Dato Maringgi? Bukan. Oh bukan. Gue jadi temennya si Siti. Siti pokoknya yang. Teman Siti Nurbaya kan perempuan semua? Enggak, gue yang cowok. Wah, bahasanya harus bahasa baku dan ternyata lebih sulit. Iya. Sulit. Karena kayak apa namanya kayak waktu kita lagi workshop bahasa Minang itu, jadi ada beberapa ahli Minang nih, salah satunya yang memang Minang sekarang, yang satu lagi kita ngomongin mau mulai aja mereka berdebat dulu lama gitu. Niko maksudnya dong. Yang mana dipakai nih? Tapi karena beruntung kita pergi kita syutingnya di Sumatera Barat kan. Itu syuting di Sumatera Barat. Payakumbuh, Bukit Tinggi, Pariaman, Maninjau, keliling lah di situ. Kalau kita ketemu sama orang-orang tuanya, langsung saya nggak pakai itu waktu di periode itu nggak ada ini, jadi lebih baik Minangnya baku aja gitu. Oh ya udah kita ngikutin, terbantu lah. Terbantu. Kayak banyak sih sebenarnya bahasa Minang tuh yang dulu baku sekarang. Kalau sekarang misalnya bantu kini, kalau dulu misalnya bantu nan dulu. Nah gitu. Beda. Lebih ini ya, lebih apa namanya kayak agak puitis gitu. Agak syair lah sedikit gitu. Pujangga mereka itu di zaman itu. Iya benar. Lu lebih sulit memerankan Buya pas tua atau pas dia lagi muda berapi-api? Sebenarnya ketika muda itu nggak ada gambaran seorang Hamka muda itu secara footage video tuh nggak ada. Itu yang agak sulit. Kalaupun tuanya ada, tapi ketika dia ceramah cuma segini doang. Segini doang gitu kan. Dan itu udah usia senja gitu. Itu PR juga. Kalau yang muda adalah kan gue nggak dirubah nih, karena memang keluarganya itu waktu pertama kali gue ketemu sama keluarga almarhum Buya Hamka, bilang kita nggak pengen mencari mirip atau tidak mirip. Karena kalau kita mau cari mirip sekalipun nggak ada yang 100% mirip juga dengan Buya Hamka gitu. Tapi yang kita pengen adalah pemikiran seorang Hamka itu bisa keluar lewat kamu, rasanya, jiwanya. Langsung lu yang dipilih ya bang? Gue nggak tahu sebenarnya gue atau enggak, tapi begitu kayaknya gue ketemu sama keluarganya pun kayaknya menurut gue lagi di casting nih. Jadi castingnya tuh udah bukan casting acting. Bukan acting tapi ngajak ngobrol aja. Jadi ketemu sama sutradara, produser, ngobrol kayak gitu ya, ngobrol. Lu tahu apa sih tentang Buya Hamka gitu. Terus udah selesai itu, nanti kita ketemu sama keluarganya ya. Udah ngobrol panjang lebar. Seminggu kemudian dikabarin, kita dapet nih, gue dapet gitu. Ya udah gue bilang Buya Hamka seperti apa gitu ya. Karena kan nggak semua anaknya juga mengalami Hamka waktu muda, belum merit juga kan. Benar. Akhirnya gimana ya? Akhirnya gue baca lagi tuh buku-bukunya Buya Hamka ketika dia masih muda, dia tulisan-tulisan dia. Riset berarti. Iya, gue baca terus tua seperti apa. Nah, kalau gue baca itu terlihat padanan katanya, redaksionalnya itu beda. Begitu Hamka yang masih muda, dia lebih berapi-api tuh ketika nulis, lebih keras, lebih tegas gitu. Begitu yang udah tua, bahasanya kan lebih puitis, lebih apa. Gue jadi menafsirkan bahwa Hamka muda tuh lebih dinamis sebenarnya. Dan ketika gue baca skripnya, Hamka tuh bertemu dengan seorang Hoshokoro Minoto. Dia bilang kalau misalnya kamu menjadi orang hebat ya kamu menulislah seperti wartawan, seperti jurnalis, dan berbicaralah sebagai orator. Orator itu kan seorang yang deng gitu. Nah jadi kuat itu vokalnya, jadi itu yang gue ambil. Berarti Hamka nih kayak gini. Karena secara fisik nggak ada tambahan apa-apa waktu masih muda. Orang akan melihat ya ini Vino. Betul. Tapi gimana caranya pemikiran Hamka itu bisa sampai dengan fisik yang yang berubah. merubah Vino itu adalah cara pemikirannya dan tutur katanya. Iya, jadi ketika lo lihat fisiknya ya tetap Vino.
Tapi ketika lo nanti dia perjalanan waktu, oh ternyata di Vino ini ada jiwa hamkanya itu sebetulnya yang buat gue lebih penting. Anjir lu pinter banget bang. Maksudnya? Udah pinter ganteng lagi anjir. Gue terpana loh ngeliat lu barusan ini sumpah. Jadi pengen begitu risetnya. Jadi pengen buka gue. Jadi buka puasa. Gue bersinar-sinar loh gue lihat sebetulnya, dia menjelaskan. Ya kita kan sama lah kayak lo kan untuk menjadi seorang komika stand up comedian itu kan gak gampang bro. Betul. Lo nulis. Gue belum tentu bisa nulis. Lo hebat banget kan bro. Wah saling dipuji. Hebat banget kan. Gue bilang sama si Regen, si Jagger gitu kan. Lo tuh hebat banget lo. Lo tuh bisa lo nulis, lo riset, terus lo sendiri yang iniin gitu. Kan lo semuanya kepalanya di lo. Iya pada dasarnya kan akhirnya bidang masing-masing ada kesulitannya. Bener. Gitu. Berarti lo emang sebelum lo acting lo riset pribadi atau dipaksa sama orang film, lo pernah ngambil film terpaksa nggak sih jujur? Kalau terpaksa gimana ya, tapi duitnya besar, tapi gue tidak mau gitu. Pernah gak lo? Kalau misalnya dari awal terpaksa tuh enggak. Jadi gue ngambil apa yang gue suka. Tapi kadang-kadang lo ketika lo udah kontrak, lo masuk, begitu lo masuk ke produksinya, kenapa gue yang gila sendiri ya? Lu berasa gitu lagi? Gue berasa lagi semangat banget. Kru dan yang lainnya kayaknya santai. Udah bro gini aja bikinnya. Lu emang kesel juga kan. Kita udah semangat banget gitu. Tapi ternyata orangnya lu biasa bikin itu aja lah bikin karyanya. Patah gitu. Jadinya kita ya. Patah jadinya. Tapi lu kan kalau mau mundur gak bisa gitu. Lu udah kontrak ya udah lo jalanin aja gitu. Makanya kalau kata senior bilang kalau aktornya bagus, sutradaranya bego, hasilnya jelek juga bro. Tapi kalau aktornya bego, sutradaranya bagus, pasti akan ke bawah bagus. Setelah gue berpikir, ada benernya juga sih. Ya, begitu ya. Ada bener juga sih, maksudnya ya sutradara itu kan presiden gitu kan. Jadi paling nggak lo bisa, yang nggak bagus lo harus bantu, bisa diiniin lah, diarahin lebih bagus. Ini yang Buya Hamka, lu menjalaninya ada beban apa? Beban karena dia ulama. Itu ya. Iya gue anjir Buya Hamka gitu. Waktu main sebagai Krisya ya pasti ada beban. Iya benar. Banyak penggemarnya. Tapi pada saat itu ya memang beban sih. Tapi terus kita jalanin gitu kan karena didampingin sama istrinya terus. Terus main jadi kasino. Ada Om Indro yang mendampingin gitu kan. Yang melihat fakta sejarahnya, maksudnya yang tahu seluk beluknya. Benar, begitu jadi Buya Hamka kan sisanya anak-anaknya. Yang perjuangan di waktu itu nggak ada. Gimana nih bebannya gitu. Akhirnya pemuka agama dan sebenarnya ilmu agama gue kan cetek banget kan. Akhirnya gue nanya sama Fajar, gimana nih? Gue suka banget sama skripnya, gue pengen banget jadi Buya Hamka, tapi gimana biar paling nggak frekuensinya sama kan. Walaupun gue bukan ulama tapi paling nggak ada lah isi-isiannya gitu kan. Harusnya begitu. Sama Fajar dikasih buku judulnya Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah itu karya Buya Hamka. Itu di situ tuh seorang Buya Hamka mengajarkan agama tapi nggak berusaha untuk menggurui. Nanti suatu saat lu baca deh. Gue harus baca. Jadi sih. Kayak padahal gue orang Minang asli loh. Kayak terus lu duluan yang belajar kan gue malu ya. Ya mungkin gue kalau gue gak ikutan film ini gue juga gak baca juga. Begitu. Jadi pas gue baca itu, ternyata Islam itu ternyata mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Nah jadi cara seorang Buya Hamka, dia kan ilmu udah tinggi banget. Iya betul. Tapi cara dia mengajarkan itu enggak harus begini enggak. Itu yang membuat gue jadi jatuh cinta gitu sama karakter si Hamka itu sendiri. Dan akhirnya itu membuat mulainya tuh dari hati dulu sih sebetulnya kalau untuk masuk ke karakter Hamka ini. Spiritual lu jadi gimana setelah ini? Ya otomatis pasti sedikit banyak pasti inilah ya. Pasti berdampak ya. Cuman ya namanya aktor, besoknya gue jadi pembunuh ya gak masalah juga sih. Iya. Sekarang jadi ulama, besok gue jadi pembunuh ya gak masalah juga gitu kan. Gila dunia acting ini. Bener, karena sebetulnya gue ada sedikit yang gak terlalu setuju. Misalnya kayak ketika mau menjadi seorang lo harus dalam kehidupan nyata lo jadi A. Iya, jadi menurut gue nggak seperti itu gitu. Apakah gue ketika main Raditya Djani seorang pakau, gue harus pakau dulu untuk jadi enggak kan? Iya. Gila semua. Wah, gue nggak tahu sih.
hal apa yang bisa bikin lu sejago ini main film? Ini film keberapa bang? Lupa gue. Tuh sampai lupa loh bro. Sampai lupa loh. Karena gue bukan maksudnya lupa bukan karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya dong. Enggak, karena gue nikmatin aja gitu. Gue dapet ini gitu. Kalau ditanya mau peran apaan, gue nggak tahu juga mau disuruh peran apaan gitu. Gue dapat peran ini ya gue seneng aja sih. Benar. Ini, lu pernah nggak dalam satu waktu syutingnya beda film nih? Oh nggak pernah. Ini gitu. Lu kejar lagi. Gue orangnya nggak tapi ada multitasking atau multi talenta itu. Iya. Enggak. Biasanya gue kalau bilang sama manajemen gue fokus satu aja. Karena gue kayaknya nggak sepintar itu untuk ini. Untuk tapi ada nggak bang ya orang-orang begitu? Ada orang yang mau dikasih kelebihannya lo dari acting lo nggak usah belajar acting udah jago ada. Lo bisa berganti-ganti itu bisa. Kalau lo belajar acting? Iya, gue bukan alamiah begitu aja. Enggak sih, tapi gue bukan belajar yang sekolahan. Jadi gue belajar otodidak gitu karena gue tadi gue ceritain itu kalau gue nggak dapet film pertama itu gue nggak belajar acting. Beruntungnya dulu itu kalau film itu ada yang namanya workshop reading itu lama lama 1 bulan sampai kita diinep-inepin gitu. Benar. Misal mau di hutan kita workshopnya di hutan gitu, biar berasa. Kayak gitu tuh dulu tuh. Misalnya kayak dulu kalau teman-teman yang main film horor pada zaman dulu lo disuruh sampai bermalam di kuburan tuh beneran kayak gitu. Anjir. Ya nggak tahu efek atau enggak tapi paling enggak prosesnya dulu seperti itu gitu. Iya. Di film Buya Hamka ini siapa aja yang main bang selain lu bang? Ada Laudia Sintabella seperti istrinya, ada Doni Damara, ada Desi Ratnasari, ada Reza Rahadian, ada Timothy, ada juga jadi Osyok Raminoto, ada Anjas Mara, ada Matias Mucus, banyak. Ini film Minang pertama? Gue? Iya. Iya. Ada sih bikin series juga tapi belum keluar. Tapi setelah ini memang syutingnya. Oke, tapi kan kalau ini 6 bulan bro syutingnya ini Marvel ini Spider-Man. Tapi totalnya ya versi toko agama gitu. Seru juga sih itu. Karena harga make up lu yang jadi tua itu katanya mahal banget. Mahal sih. Berapa? Itu lu make berapa jam bang? Maksudnya proses pemakaian? Itu kalau secara teknis cuma bisa dipakai 8 jam. Cuma bisa dipakai 8 jam. Normalnya bagusnya 8 jam. Setelah itu tuh lo harus ganti. Iya. Harus ganti. Cuman kalau biayanya totalnya berapa? Jujur sih gue nggak tahu sih totalnya berapa. Cuman memang setahu gue karena di film-film sebelumnya gue udah pernah pakai prosedur 3 miliar katanya. Oh iya, mahal juga. Iya. Gue kaget tuh. Lu cubit-cubit nggak itu kalau 3 miliar gue minta bayaran lebih gede dari itu harusnya. Kalau tahu dia lucu banget. Kalau dia tahu punya budget segitu kan gue bisa naikin. Canda. Wah mahal juga ya. Masangnya berapa jam masangnya? 6 jam. 6 jam masangnya. Masangnya 6. Jadi kalau misalnya terus tuh callingan kita jam 6 pagi nih di lokasi, ya gue mundur 6 jam gue. Subuh gue udah make up. Wah gila dedikasinya buat editing gila. Tapi itu kan mungkin 3M itu gue gak tahu sih. Tapi kan ada berapa orang yang pakai make up seperti itu kan. Dan apa namanya si krunya yang spesial make upnya itu kan juga dari Indonesia, ada juga dari luar juga gitu. Mungkin biayanya itu yang bikin mahal. Dan kalau misalnya syuting nih ada crack nih satu nih, terus ganti kan. Wah, harus ganti dan ulangnya kalau misalnya cracknya parah ya 6 jam lagi. Nah begitu 6 jam lagi waktu syutingnya gak kekejar, kan harus ganti besok. Kayak biaya produksi pas itu kan udah kehitung dong. Mungkin itu kali total itu yang bikin jadi semahal itu. Wah gila Bu ya. Gitu. Gila, itu baru gue lihat beda banget gitu. Jadi berubah muka lu. Iya. Gokil. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya juga kapan, bisa. Pak? 20 April. Pas lebaran. Pas hari sebelum lebaran. Gue berarti lagi di Padang tuh kayaknya. Padang balik. Gue kemarin juga sempat promo ke Padang tuh. Kalau bioskopnya kapan? Langsung pertama Padang atau Jakarta dulu? Semuanya langsung serentak. 20 April. Oh, gokil. Lu nggak ada ke Padang? Ada, kemarin gue sebelumnya udah sempat ke Padang dulu promo di Masjid Raya ya. Masjid Raya di situ. Berarti ke Masjid Raya itu Masjid Raya ya? Sama Pak Gubernur Pak Mayaldi. Iya, Mayaldi. Halo Pak Gub, mantap Pak Gub. Gokil ngajak-ngajak Pino, ngajak-ngajak Mas Teguh. Padahal asli Minang deh. Asli Minang loh. Gitu ya, nanti pasti kita harus kesana lagi sih. Ya, siap. Kita ada STMJ ya. Subscriber tanya, mari jawab. Oke. Ini dari para netizen. Dari Jonathan SRW.
Ada beban tersendiri nggak sih Bang ketika bermain peran sebagai tokoh besar di Indonesia? Gue tahu nih mukanya. Regen. Bukan. Bang, ketika bermain peran sebagai tokoh ada beban. Ya beban tadi seperti yang gue ceritain tadi. Maksudnya beban ini kan ulama gitu kan. Ulama itu kan omongannya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya makanya gue apa yang diucapkan seorang Buya Hamka dalam film ini itu adalah ucapan yang pernah dia ucapkan. Jadi nggak pernah, gue nggak bisa improve terlalu panjang gitu. Lu ada improve juga berarti? Misalnya gini, kayak misalnya omongan dia sama istrinya. Iya. Kan nggak ada yang pernah tahu omongan dia sama istrinya apa. Iya. Jadi harus di-create kalau bagian itu. Tapi kalau dia, kalau dia ceramah, dia pidato misalnya, kan kita nggak bisa bohong. Jadi paling nggak apa yang diambil, yang gue omongin itu adalah yang pernah dia tulis di bukunya. Oh benar, karena ini prosesnya yang cuma tahu anak-anaknya sih. Iya. Jadi apa yang gue omongin? Kita nggak pernah tahu dia manggil beb gitu. Di dalam kamar kan seorang Buya sayang-sayangnya seperti apa kan? Gitu. Kita nggak tahu. Itu yang kita create. Gokil. Ser. Ada Isyah Putra, karakter tersulit selama karir film. Ya mungkin Buya Hamka ini salah satu yang paling tersulit. Bukan Wiro. Wiro sulit karena punya beban juga ini ini silat. Terus apa namanya orang selalu bilang oh ini karena bapaknya yang nulis anaknya yang main. Enggak, gue casting bro. Wah ini nih bener gitu. Banyak orang bilang gitu, anaknya ya wajar. Iya enggak, itu gue casting. Jadi sebetulnya tuh sebelumnya udah, bahkan gue pribadi dari keluarga pengen yang pemain itu harus pemain yang baru aja. Pemain yang baru aja yang bisa silat. Nah tapi kan waktu itu PH-nya itu kan dari Indonesia satu, ada dari luar satu, 20th Century Fox kan. Nah mereka nggak mau kalau misalnya tuh dimulainya tuh dari tengah, dari nol. Beberapa yang dikasih pada saat itu silatnya jago, tapi mungkin secara dramanya tuh kurang. Jadi mana nih harus kita menangin dalam waktu persiapan itu? Gue casting. Untung gue nggak casting aja Bang. Kenapa? Gue lebih mirip Ken gue. Bener juga lo. Ken main lo waktu itu. Iya, jurus kunyuk melempar buah gue. Jago gue. Bener. Wah anjir, gue nonton 2 kali di bioskop loh. Gue yang pertama gue bawa anak, gagal gara-gara waktu gurunya Sinto Gendeng ketawa waktu lu masih di gunung itu. Anak gue nangis. Anjir. Kirain film setan. Wah keluar gak jadi nonton, balik lagi gue. Keren lah. Thank you lo nonton filmnya itu. Itu gak ada yang kedua apa? Ada. Wah ada nih. Cuman masalah waktu. Cuma masalah waktu. Masalah waktu dan duit. Semua masalah waktu dan duit. Gokil. Tapi tersulit Buya Hamka ya? Iya maksudnya setiap karakter pasti ada kesulitan yang beda-beda. Cuman kalau ini kan ini ada tokoh asli, seorang ulama pula, dan dicintai itu bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia Tenggara tuh Buya Hamka tuh terkenal banget. Bangga lah seperti jadi orang Minang bangga lah. Ada pesantrennya tuh di Padang juga. Di Malaysia sendiri ada satu studi namanya Hamka Center yang khusus menggali karya-karyanya Hamka, apa namanya? Ya pokoknya luar biasa lah. Jangan sampai diambil sama negara lain ini. Jangan. Cukup rendang ya. Dan reok ya. Gak apa-apa rendang ambil lah, kan kita bisa bikin lagi. Kalau Buya Hamka jangan diambil. Jangan dong. Itu milik kita, rakyat Minang itu. Geser. Awal karir dunia entertain ini kita udah cerita tadi yang banci-banci itu. Tapi model duluan lo ya. Sebetulnya ya awalnya model. Tapi memang gue emang jiwanya tuh nggak di model sebenarnya karena aslinya. Ya karena gue adalah dari teman-teman gue begitu misalnya kayak kita foto di majalah nih, nggak lama seminggu duit lo turun gitu. Nah kan pada saat itu belum bisa kerja, belum dapat kerja masih sekolah atau SMA, dapat uang segitu gitu kan, itu buat gue tuh lumayan banget. Berapa bayaran pertama lo untuk foto? Foto tuh dulu berapa? Tahun berapa itu? 90-an ya? Iya 90-an. 300 ribuan ya, 300 ribu. Itu gede banget. Itu gede banget ya di zaman itu. Gue dulu di majalah Hai dulu pertama kali. Lo ngerasa diri lo ganteng gak sih? Wah, pertama kali gue keluar di majalah, foto gue ada di mading. Habis gue sama satu sekolah. Lu gak bangga gitu? Kenapa? Lu gak bangga? Lu begini? Ada di mading gitu. Mading itu dilewati pasti setiap orang yang masuk ke sekolah gue itu pasti ngelewatin mading itu. Jadi begitu lewat itu orangnya ngeliat gue. Udah di mading gitu kan. Gila. Gitu. Abiyu.
Pernah ketahuan coli gak bang? Woi anjir nih. Bro please bro, tolong. Ini kreatif juga. Ya Allah bang, sorry ya. Setiap komika main sini atau musisi selalu pertanyaannya begini-begini nih. Jadi pasti dia dari mukanya kan sedih nih. Iya. Sering kegap kayaknya. Sering kegap gitu. Atau tangannya diborgol nyokapnya karena sering gitu. Wah gimana makanya lagi ya deh, ini. harus cantik-cantik lah mainnya. Tapi pernah gak? Kenapa? Ya, gue mendingan ketawa nyontek daripada ketawa ini bro. Gila malunya ya. Bener. Sampai mati ya. Karena kan bercandaan anak-anak zaman dulu tuh ngegepin teman-temannya sendiri. Iya betul. Kalau udah lama-lama mereka mandi lagi ngapain? Gila. Gue 2 kali bang. 2 kali. Sama nyokap lagi. Terus aduh. Disuruh terus gue. Terus aja terus. Udahlah. Geser bro. Gila. Wah ini fansnya Bang Vino nih. Oh kenapa cumin ya? Itu susah bahasanya tuh. Kenapa cumin istrinya sendiri aja? Kepikiran cumin istrinya aja. Cuman. Ya. Bang Vino kenapa? Iya kenapa? Nggak ada niat juga sebetulnya untuk follow cuma 1 istri doang. 1 istri doang. Salah nih. Koreksi ya. Koreksi. Saya paham monogami. Monogami ya benar. Enggak, jadi dulu tuh Instagram gue tuh pernah kayak dihack sebenarnya. Sama orang. Jadi waktu pas gue lagi dulu belum centang-centang itu lah. Jadi kayak mau dihack. Terus semua following gue tuh hilang. Oh dihapus dia sendiri? Dihapus karena kayaknya dia mau bikin, gue gak tahu mau bikin partai atau mau bikin apa. Anjir. Jadi followersnya tuh udah lumayan banyak lah, puluhan ribu gitu, tapi belum verifikasi lah. Jadi following gue tuh hilang. Gue masuk tuh nggak bisa. Wah nih udah ketahuan di hack nih. Terus gue minta tolong, gue lupa sama manajemen gue apa temen gue, bro balikin lagi, bisa balikin lagi nggak? Lo ininya kapan nih? Gue baru berapa jam yang lalu nih, tapi following gue udah hilang semua nih. Terus dia pokoknya dibantu lah. Akhirnya bisa balik. Tapi kan following gue hilang. Nah gue lupa gue follow siapa aja gitu. Akhirnya gue sempat follow si A, si B. Baper lah yang gue gak follow. Kok lu unfollow gue? Kok lu jadi unfollow gue gitu? Karena itu masalah jadinya ya. Ribet banget ya hubungan sosial media ini. Iya, ribet. Udah gue unfollow lagi. Bapernya parah. 2 hari aja lu gak ngeliat story gue langsung mikir kenapa lu gak liat story gue. Bapernya berlebihan gitu. Kok jadi tiba-tiba orang musuhin gue karena tiba-tiba gue dibilang unfollow gitu. Pilihannya ya sudah lah. Ya udahlah gue unfollow semua. Tapi kalau istri nggak bisa dong. Iya. Sulit. Padahal sulit. Akun IG juga dipegang istri? Enggak sih. Kok gue doang kayaknya ya? Enggak. Karena mungkin kan fans lo semakin banyak nih bang. Jadi mungkin ada yang nakal-nakal itu lo difilter. Iya. Gitu. Pengalaman syuting paling kocak bang? Paling kocak. Satu aja coba lo ambil nih. Apa hal selama film? Jadi waktu gue pernah syuting yang film pertama itu, gue datang tuh di calling pagi banget tuh. Jam subuh-subuh gue udah di calling tuh. Gitu wah tuh, gila. Satu jemputan sama dulu ada Nirina dan lain-lain itu syuting 30 hari mencari cinta tuh. Syuting, wah. Terus mereka udah syuting, udah jam 12 siang. Sabar ya bro, sabar. Oh ya gak apa-apa bang. Maghrib, belum juga nih, belum ada teman apa sih? Sendiri belum gitu. Terus sampai dari calling subuh, sampai subuh lagi nih. Wah kok belum tek-tek. Udah seharian dong. Udah seharian gitu kan. Terus akhirnya gue mau beranikan diri mau nanya kan gak enak gitu kan. Karena biar kelihatan dedikasi gue karena gitu. Semua orang situ sibuk kan. Sibuk gitu kan. Acting apa. Jadi dulu apa lu nanya-nanya gitu. Lu siapa sih gitu. Bisa jadi. Bisa bro, film tuh lain bro. Lu siapa sih gitu. Sementara syuting pertama gitu kan. Terus akhirnya memberanikan diri. Bang, gue udah di calling pagi loh bang. Ini kayaknya udah mau agak terang. Belum keluar. Terus panggil. Kita harus bicara sebentar. Mungkin lo nanti aktingnya kayak begini, pendalaman lo kayak gini, lo coba latih dulu. Sebetulnya lo salah jemput bro. Jadi gue salah jemput. Ngapain gue dijemput? Jadi gue salah jemput. Hari itu gue nggak ada syuting sebenarnya. Mau marah apa gimana? Tapi lo dapat informasinya lo harus ikut. Udah. Kayak gue ada di callingan kan. Iya callingan. Gue dengan siap lah gitu kan. Hari pertama aktor film pertama dedikasi gue gitu kan. PH besar pada saat itu. Gue datang
udah mau agak terang, gue diajak ngomong, kira gue mau dikuatkan lagi nih materinya nih biar lu tambah fokus gitu kan, biar lu total aja, gitu. Biarin aja dia dulu subuh sampai subuh, nanti pas main pasti karena dia emosi keluar tuh semua. Ternyata disuruh pulang. Kalau misalnya gue bilang ya udah, kalau misalnya masalah kali udah ambil aja sekarang. Gak bisa bro, masalahnya. Lu sempat ngomong gitu, ambil ini aja sekarang. Hari ini udah rap. Jadi lu salah. Ya udah lu gimana lagi? Ya Allah, salah jadwal. Makanya kalau teman-teman yang baru syuting terus salah-salah kalau kan nggak apa-apa lah. Iya, itu biasa. Asal jangan nggak di take 2 hari gitu di lokasi gitu kan. Iya, 2 hari 3 hari. Rini Hermana pernah tuh waktu itu. Cukup lama lah dia. Scene-nya itu bang, bakar. Udah. Terus dia di rumah udah bakar. Gara-gara kata-kata bakar gue inilah yang akan menginfluence orang. Bakar. Kalau nggak salah dipotong juga cuma baknya doang. Gila. Kenakalan paling parah yang pernah Bang lakuin waktu kecil atau seperti lu emang kenapa? Nakal lo apa? Ketahuan coli tadi udah 1. Banyak lah bang. Banyak ya. Sedangkan lu bayangin aja ketahuan coli dan yang lain-lain. Berarti kan begitu lah ya. Ketahuan coli berdua tuh. Gua ya singkat cerita kayak coli lah apa. Tinggal kelas 2 kali gua sekolah pindah sana sini gua. Tapi lu membuktikan kan lu tinggal kelas 2 karena lu. Tinggal kelas 2 kali lu tetap sukses kan? Ya, betul. Itu karena gue nonton Realita Cinta Rock and Roll. Coba ditonton deh. Itu Realita Cinta Rock and Roll tuh beberapa kejadian gue di SMA. Kayak yang dia ngeband. Lu ngeband mulu, ganti nama mulu, itu emang dari cerita gue dimasukin ke dalam skrip. Lu ganti mulu emang nama band lu aslinya? Iya, kita belum punya lagu, tapi kita udah ganti nama band mulu. Karena kita bayangan kita kalau manggung seperti ini. Iya. Padahal kita belum pernah manggung. Namanya bocah ya kita. Terus kayak misalnya ada satu adegan yang temennya lagi ngeband, tiba-tiba dia harus les Prancis. Kan gak nyambung, beda rock and roll nih. Itu temen gue aslinya. Itu temen lu asli. Namanya si Indra. Cerita nyata itu dimasukin ke situ. Lu masukin ke situ jadinya. Dimasukin ke situ waktu itu sama Upi itu dimasukin ke dalam skenarionya. Terus kayak ada yang madul bolos dari sekolah. Itu gue gitu, bolos dari sekolah. Naik mobil, temen gue yang bawa mobil, mogoknya persis depan gerbang. Anjir. Itu persis kayak gitu. Oh makanya lu maininnya luas banget ya. Itu di umur berapa sih lu waktu itu? Itu gue udah kuliah. Gue udah kuliah. Cuman itu kan ya itu waktu pas lagi nulis skenario gue sempet dulu gue pernah nih kayak gini akhirnya dimasukin. Seberapa besar impact Realita Cinta Rock and Roll di zaman itu? Kayak rambut lu aja ditiru orang kan semuanya. Lu sama siapa setelah Junot? Sama Junot kan. Pada saat itu lumayan untuk gue yang belum pernah Radit ya. Waktu itu Ipang. Oh Ipang. Yang Radit tuh yang satu lagi. Iya Ipang. Yang Radit dan Jani. Iya. Lu bukan anak dari keluarga itu kan? Yang mana? Yang Realita Cinta Rock and Roll. Iya kan. Bener. Lu anak pungut tuh ceritanya. Gue sampai mikir juga di rumah apa anak pungut ya? Gue diomelin mulu. Tapi kok bapak gue sama gue mirip. Gila film lu itu. Tapi lu bukan yang jadi si Junot Noginya kan? Apa bapak gue sebenarnya transseksual gitu? Enggak kan? Jago silat lagi. Gila gitu. Lu ngerasa gak besar banget film itu impactnya ke lu? Ternyata iya gitu. Ternyata iya. Karena gini, film itu sebetulnya secara jumlah penonton pada saat itu yang gak besar-besar banget, gak berjuta-juta banget ya, palingan 500 berapa 700 loh. Bajakannya yang gila. Tapi gue nonton yang bajakannya. Iya di Padang gak ada bioskop. Ya gak apa-apa lah. Lu gue udah maafin kan. Lu undang gue kesini kan. Bener. Gak apa-apa. Untungnya gue diundang kesini. Iya gak ada duit tuh lu beli DVD. Tapi emang efeknya tuh jadi tapi efek itu ada untungnya, ada enggaknya juga. Maksudnya ada positif negatifnya karena dengan kesuksesan itu gue ditawarin filmnya kayak gitu-gitu terus. Iya ya, begitu terus. Jadi maksudnya wah nih seolah-olah kalau mau yang rebel ini aktornya ini. Dalam satu waktu ada titik jenuhnya kan. Ada titik jenuhnya. Lu sempat merasakan aduh gini lagi peran gue. Iya, jadi akhirnya gue sempat udahlah kalau misalnya peran ini gue nggak dulu gitu. Tapi kan untuk memulai tapi begitu gue ganti peran, begitu gue ganti film yang karakternya nggak kayak gitu, nggak ada yang nonton film gue bro. Karena lu berasa gitu ya. Orang pengennya kayak gitu terus. Oh sudah ke branding. Iya, tapi kan itu harus gue rubah. Makanya
Makanya ketika sekarang gue belajar, berarti gue ketika gue main satu karakter berikutnya yang gue main, gue harus membunuh karakter sebelumnya. Kayak misalnya terakhir gue main Dodo Rozak, Miracle in Cell No. 7. Itu ketika gue promo film setelahnya, semua orang gue manggil Dodo, Bapak Dodo, Bapak Dodo, Bapak. Sementara film gue horor waktu itu yang setelah itu gitu, jadi ustadz gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya lu men-challenge diri lu ya. Iya, gila. Akhirnya udah selesai itu, selesai film itu orang manggil gue jadi Kodrat. Nah, untuk membangun kayak gitu kan, mempercaya orang bahwa itu adalah karakter lo, itu kan kadang-kadang nggak gampang. Gak gampang. Gitu sih. Ya, Sir. Bang, apa rasanya punya anak sekarang? Dari Sakti, Lo udah punya anak? Dua. Gimana rasanya? Pengen pulang terus. Iya kan? Lo merasa hidup lo jadi ada artinya kan? Iya. Lo jadi merasa dibutuhkan. Dan itu jadi pagar gua gitu, biar tidak melompat lebih parah lagi. Iya. Sama sih. Berapa hari yang lalu gue berantem sama bini gue ya, cekcok masalah pekerjaan lah. Karena bini lo harus ngurus 3 anak. Termasuk lo kan? Iya bener. Wah anjir bener lagi. Belum gua bayinya lagi. 3 jadinya. Iya. Oh iya bener. Gua tuh kalau gue kan jadi anaknya pas malam ya. Pas malam. Bisa tapi begitu. Emang lu gimana? Sama sih kayak lo gitu. Maksudnya gue jadi ngerasa orang yang hidup gue tuh jadi penting nih. Karena gue bisa ada orang yang bisa gue lindungin, orang yang membutuhkan gue. Bahkan gue tanpa gue sadari, gue tuh orang yang nggak pernah takut naik pesawat sebenarnya. Begitu gue punya anak, gue takut naik pesawat. Iya. Kayak mental kita dipangkas gitu. Ada beberapa mental kita yang dipangkas. Gue gak tahu kenapa gitu. Jadi gue ngerasa, pikiran gue jadi jauh gitu. Pesawat gue yang dikit, waduh kalau gue kenapa-napa anak gue gimana? Iya, mental udah mulai turun. Ya. Itu kan gak di-create gitu, tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba aja. Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh. Jadi gue mikir, oh berarti emang jadi seorang bapak, seorang ini tanggung jawabnya besar banget. Wah, gitu. Besar banget bro. Walaupun lo ketika jadi bapak, lo gak harus jadi bapak-bapak bro. Iya. Lo tetap aja di diri lo gitu young, kan. Ya. Lihat di umur 41, nih 31, udah 10 tahun lo. Lo 31? Jangan dipanjangin Bang. 31 gue baru. Gila, bersyukurlah ya Bang Vino ya mukanya begini. Gue takutnya 2 tahun lagi gue. Mirip bapak gue. Dari Bang Vino selain pernah Al-Fauzi, Bang Vino selain pernah ngulitin kodok hidup, ngulitin kodok hidup hal terbodoh. Hah? Lu pernah ya? Lupa gue, Bang, gue pernah ngulitin kodok hidup ya? Hah? Pernah lu? Kayaknya gue nggak pernah. Bukan gue kali ini. Lu kali ini. Gue pernah cerita ini soalnya ngulitin kodok. Iya. Hidup ya. Ya kan wajah kita kan nggak terlalu beda. Mungkin kira gua nih Vino kali ya. Hal terbodoh apa lagi yang pernah dilakuin Bang? Waktu kecil lu suka apa sih kebiasaan gitu? Kalau gua tuh kayak gitu tuh. Gua gampang ke toilet gua. Suka boker di celana. Suka boker di celana? Jadi gua tuh gak tahu. Itu secara nggak langsung kayaknya menurunkan anak gue. Jadi gue tuh gampang kalau makan dikit gue langsung keluar. Dibawa ke tempat bagus. Cepat pencernaan lu ya. Dibawa ke tempat bagus. Pengen pup gitu. Gitu lo biasanya. Nah, pernah gue satu waktu ke toko buku. Terus tiba-tiba gue pengen kamar mandi kan. Apa namanya? Gue nyariin kakak gue. Kok nggak ada. Saking gue udah nggak tahannya gue gemeter gitu. Jatuhlah dia di situ. Jatuhlah dia di situ. Lo parah anjir. Lo bayangin lantai toko buku yang hening, clean gitu kan. Tiba-tiba ada songgok tai di situ kan. Terus gue inget banget itu di Gramedia Matraman dari situ tuh. Dulu rumah gue di Matraman soalnya. Rumah gue di Matraman. Di Gramedia. Itu kan wah toko buku terbesar pada saat itu. Ruangannya juga clean. Terus tiba-tiba ada itu wah. Lu gak bisa nahan Bang. Gak bisa nahan gue. Karena gue biasa. Kenapa gue tuh malu bertanya toilet di mana karena gue udah saking paniknya. Terus tiba-tiba ketemu lah sama apa namanya sama pegawai. Sama enggak, kakak gue datang. Kakak gue udah tahu ini dia pasti. Karena track record gue selalu begitu kan. Sampai lihat tai itu. Sampai tai. Karena gue tertuduh. Karena tertuduh gue cuman gue yang paling bau di situ. Harusnya lu agak melipir dikit kan, tapi kan baunya ngikut.
masih ada sisanya kan. Ikut terus ya. Iya. Terus sampai pas udah gitu kakak gue nggak ngakuin itu adeknya. Karena saking malunya. Karena saking malunya. Akhirnya lu kelas berapa itu? SD gue dengan mata nanar gue lari pulang ke rumah. Karena dulu rumah gue tinggal di Matraman. Di belakang Fuji Film itulah gue masuk gang-gang situ. Kan deket tuh Gramedia Matraman situ. Gue lari dengan nanas, dengan mata nanar gitu kan. Tapi ada yang lucu lagi. Begitu gue udah sampai deket rumah gue, ada tetangga gue. Kan gue waktu kecil agak sedikit cabi gitu kan. Gemes gitu kan. Pas itu Vino dipeluk-peluk gue. Dari mana nak? Dari mana gitu? Dari mana? Kalau gue ngeliat mukanya kayak dari mana? Kok kamu sendirian gitu digendong-gendong? Lu agak nolak gitu. Saya ini lagi tai. Gue udah kaku gitu. Gue udah kaku gitu kan. Gue udah kaku. Udah gue pulang lagi sampai rumah gue bilang matilah itu orang gue. Setelah gue buka itu bajunya penuh tai gitu kan. Itulah yang paling memalukan itu kayaknya. Aduh. Ramadan, kisah batalin puasa. Oke, waktu kecil gimana bang? Lu dulu pernah batalin puasa juga nggak sih? Sering lah. Sama teman-teman. Sering lah. Kalau di sekolah kan tuh pencitraan kan. Iya betul. Gue puasa gue. Bener. Begitu nyampe rumah kerjaan gue buka kulkas, gue diem gini aja di depan kulkas. Gue tuh emang kakak gue cewek. Ya tadi kakak gue kakak gue orang bersaudara. Gue berempat. Oh berempat. Nah kakak gue begitu pas walaupun kakak gue cewek tuh bedanya nggak terlalu jauh, tapi kita udah kayak kucing sama anjing. Begitu gue buka, woi buka. Gue apaan sih gitu, orang cuma ngadem gitu. Tapi lama-lama gue buka juga. Lu bungsu ya? Bungsu gue. Oh, gue adik gue cowok nggak terlalu jauh, cuma beda 1,5 tahun. Lo berapa bersaudara? Gue bertiga, cewek paling terakhir. Lo paling tua? Gue paling tua, tapi CS banget gue sama yang nomor 2. Jadi kalau mau nipu-nipu orang tua tuh gampang banget kita gocek-goceknya. Gitu dia ngelempar. Bapak lo kan rektor. Hah? Iya kan? Iya pak. Gak bakal. Gue yakin bapak lo gak bakal ketipu sih. Ketipu juga kok dia. Puasa nggak? Puasa. Padahal ini bawa sampurna anjir. Wah kita mau ngerokok dari SD pak. Rokok puntung ayah yang ditinggalkan itu kita hisap lagi. Bener. Gila. Apa hal yang paling memorable dari film Miracle in tadi gue ceritain Cell Number 7? Sebenarnya Miracle Cell Number 7 itu kan film remake. Iya betul. Film dari asli Korea itu kan Korea itu kan sukses banget. Iya. Untuk bikin orang percaya karakter gue itu kan susah gitu. Karena orang udah nonton filmnya gitu, booming banget. Nah ketika film itu dipasang dan sukses dan orang manggil gue Bapak Dodo gitu. Buat gue itu satu inian loh, maksudnya satu pencapaian dong. Lu gitu. Bisa dikenang orang dengan nama terus itu. Gue bisa mengangkat bisa membuka mata lah orang bahwa teman-teman disabilitas ini, teman-teman special need ini itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Gitu loh. Mungkin kita yang sempurna ini tapi dia namanya spesial kan. Namanya spesial. Mungkin kita nih nggak ada hebat-hebatnya dibanding dia gitu. Nah itu cukup berpengaruh tuh pada saat pemutaran film ini gitu. Dan ya paling nggak misi dari film itu tuh ya sedikit banyak bisa nyampe lah ke penonton. Dan dari lu yang begitu di Miracle in Cell Number 7 tiba-tiba jadi Buya Ham. Jadi Buya Ham kah? Gila emang nih orang semuanya bisa gila. Karena doman hidup ada waktu, lu ada bikin buku dan uang bro. waktu dan uang. Gue belajar di sini tuh. Ini emang berfaedah banget. Ini. Berfaedah banget. Padang bro. Apa waktu dulu? Tidak, uang dulu. Padang kan gak mau kalah. Gak mau kalah. Taimpi nak di atas namanya. Mau terhimpit dia tetap di atas. Bener. Orang Padang tuh mau ditaruh di mana aja sendiri bisa hidup. Kirim ke bulan juga seminggu kemudian ada warung kapau gitu. Padahal sendiri dia di situ. Saking hebat orang Padang. Bapak lu Pariaman kan? Pariaman. Wah, Minang kuat banget itu pasti. Pariaman, adat Minang tuh beda lagi tuh. Iya ya. Kalau Pariaman tuh Ajo ya. Ajo. Lu Ajo berarti nih. Kalau nyokap orang mana? Minahasa. Manado. Ujung-ujung gue. Pantesan anaknya begini ya. Kenapa tuh? Iya itu Padang tuh ketemu Manado, ketemu yang timur-timur lah. Ya
bagus anaknya, Bagus, ya? Rasnya mantap. Lo maksudnya ras lo nggak bagus? Enggak lah lo. Iya, makanya gue cari bini yang putih. Makanya anak gue agak belang. Kan? Agak belang. Di sini putih, pantatnya hitam banget aja. Sumpah ini gak bercanda gue. Gila. Tips bagaimana cara langgeng sama Bang istri? Vino, tips gimana caranya langgeng sama istri? Karena aku gak pernah denger gosip yang aneh-aneh. Bener lagi? Ya berantem sih berantem aja. Sama istri sih berantem Wajar aja. itu namanya Wajar rumah tangga. sih. Lo maksudnya kan namanya dua orang beda ya, nggak mungkin bisa terus nyampur gitu. Tapi yang paling penting ya lo kalau buat gue gitu ya, ya kita tuh nggak bisa egois sih. Memang kita tuh bekerja sama gitu loh, bukannya lo saling apa namanya merasa paling ini. Gue tuh selalu begitulah, men-treatnya tuh seperti itu gitu. Kayak misalnya gini, manusia tuh diciptakan kan gak ada yang sempurna kan, bro. Betul. Nah ketika lo yang gak sempurna ketemu sama yang gak sempurna, lo gabungin jadi sempurna kan. Iya. Nah kalau misalnya salah satu gak ada, pasti pincang. Bener. Gitu. Sama satu lagi nih mungkin teman, pernikahan itu masalah perbedaan. Menurut gue mencari pasangan yang dia harus sama persis sama gue. Dia suka ini, nggak bisa bro, pasti nyebrang terus. Makanya lo harus selesai sama diri lo sendiri. Bener, egonya. Sebelum lo kawin lo selesai sama diri lo sendiri. Kalau lo belum selesai sama diri lo sendiri, iya. lo gimana mau ini sama orang lain? Iya, mau bekerja sama. Iya, lo aja belum kelar sama hidup lo gitu kan? Betul, masih banyak ini, pengen ini. Gitu sih. Itulah bro. Ya mudah-mudahan setelah ini tetap langgeng kita berdua ya. Yes, amin. Bang Vino mau tanya, abang pernah dari Acong. Posisi Bang Vino mau tanya, abang pernah ngerasain nggak posisi belum jadi apa-apa terus direndahkan orang, bang? Kita harus, gue rasa pernah. Semua orang kayaknya pernah gitu. Semua orang pernah. Tapi justru kadang-kadang kita kalau nggak pernah digituin, kita nggak pernah tahu. Kita selalu merasa kita yang paling benar jadinya. Kalau nggak kebentur palanya. Gue selalu mikir kalau misalnya gue udah ngerasa kayak gue ada sesuatu nih. Wah itu bahaya tuh. Itu bahaya. Itu bahaya tuh. Kita merasa diri kita paling baik di dunia. Walaupun nggak mungkin. Gue pernah seperti itu juga. Gue udah sampai titik ini. Kok lu treatment gue seperti itu sih? Pasti ada lah kayak gitu. Tapi cepet-cepet lah kita balik switch gitu. Lagi gitu. Lagi. Namanya manusia kan pasti ada turunnya naiknya. Berarti lu pernah dong di sutradara pernah bilang, Vino nggak gitu. Gini nih. Ya pernah lah. Pernah lah. Malah kalau di zaman sekarang kayaknya malah sutradara yang terserah Vino aja lah gitu. Nah, mungkin gitu. Begitu, tapi kadang-kadang dengan begitu kita juga takut, bro. Kita jadi takut, jadi takutnya kayak sesuai sama gue semua, gue belum tentu bener juga kan. Takutnya begitu pas lihat hasilnya, nah kayak gini nih kalau terserah pemainnya terus nih, jelek kan. Gitu. Gue mendingan terserah sutradara. Jadi ketika dia ngomong sutradaranya nyuruh kayak begini, kalau jelek bisa main salah-salahin, bro. Orang Minang banget tuh. Gue udah bekerja loh. Ini gimana? Gue maunya begini, disuruhnya kayak begitu. Buang body terus, jilat terus. Bro, ini kenapa ada foto gue begitu? Ya Allah, Bang Udin. Sumpah bang, aduh ya Allah. Bang pernah ikut tawuran atau ribut sama orang gak dulu? Dulu gue sekolah di 68 di Salemba itu emang lingkarannya tawuran tuh. Walaupun mau nggak mau harus ikut. Mau nggak mau, sebenarnya sekolah gue tuh nggak bagian dari mereka yang tawuran, tapi letaknya itu apa namanya? Mekahnya para orang tawuran. Nah, iya jadi kan? pusat. Disitulah berkumpul. Berantem itu depan Karoles itu tuh, selalu berantem di situ. Satu waktu merembet lah masuk ke sekolah gue. Ya udah akhirnya kan kita mau nggak mau ikut juga. Ikut juga gitu. Nah kebetulan pada saat itu gue tuh pencinta alam di SMA 68 itu. Yeah. Jadi kita punya bukan arogansi ya, kita punya kayak satu inian yang wah gue harus ngebelain sekolah gue nih. Anak pencinta alam tuh kerasnya lain tuh bro. Iya jadi kayak paham pasti ada jiwa-jiwa itunya gitu ya. Udahlah mau nggak mau apa namanya ikutlah terbawa temen gitu. Iya bakbuk. Tapi kalau udah bawa rantai kiri-kiri gitu, oke maju. Gue lebih takut pulang ditanyain bokap lo kenapa lo muka lo gini. Kenapa muka lo jadi setengah?
Dari Musia, ceritain dong kayak bang. Pertanyaan netizennya lebih bagus dari pertanyaan lo ya. Iya kayaknya deh. Gue berani sebenarnya, takut kalah mereka. Gitu. Takut kalah, merendah gue. Lebih bagus mereka sih. Ceritain dong kisah mualaf ibunda yang dibimbing sama Buya Hamka. Nyokap lu mualaf? Iya, nyokap gue mualaf sama Buya Hamka. Jadi gue taunya itu ketika gue dapet peran ini, gue bilang sama nyokap gue, Mam, dapat film untuk meranin Buya Hamka nih. Mami tahu nggak Buya Hamka gitu? Oh iya tahu, dulu yang mengislamkan Mami tuh Buya gitu. Wah, ada kaitannya lagi. Ada kaitan secara nggak langsung gitu. Dulu tuh Buya Hamka tuh rumahnya di Kebayoran persis di belakang Al-Azhar. Oh iya bener rumahnya di situ gitu. Oh pantesan kenapa bokap tuh di perpustakaan itu banyak banget buku-buku Buya Hamka. Pak, kan bokap Minang pasti mengidolakan seniornya di Minang gitu kan. Dan sesama orang Minang tuh walaupun kadang-kadang saling rivalan tapi saling mendukung sebenarnya. Betul. Gitu loh. Betul. Iya. Setuju gue. Gue pernah melihat juga satu wawancara dari salah satu anaknya Buya Hamka. Dia pernah bilang Buya Hamka itu pembaca segala macam buku. Dan salah satu yang dibaca Buya Hamka itu adalah bukunya Wiro Sableng. Karya bokap gue. Jadi Minang ini memang Minang pride ini nih memang benar-benar gila. Walaupun kelihatan saling sikut-sikut sana sini, tapi kalau udah ngomong wah selalu kita pengen membangun, selalu gitu. Membanggakan gitu. Selalu walaupun misalnya gue sama lo nih, mungkin nggak cocok gitu. Tapi begitu gue keluar, wah itu orang Minang loh. Itu Minang loh. Lo jangan hati-hati lo jangan sama orang Minang jangan. Gila nih. Kayak gitu. Oh, berarti nyokap mualaf karena Buya Hamka yang mengislamkan di saat itu. Tahun berapa itu Pak? Sebelum sama mualaf karena keyakinannya dia, tapi yang mengislamkan Buya Hamka. Iya. Itu sebelum kawin sih. Bapak Bastian Tito sebelum. Di bawahnya sama bokap. Oh, sama bokap. Atau masih pacaran nih? Masih pacaran, dibawa sama bokap ke rumahnya Buya Hamka. Gitu. Emang sudah legend Anda, keluarga Anda tuh sebenarnya. Sebetulnya ternyata gue juga baru tahu ternyata ada ininya ya, ada sejarahnya ya. Walaupun ya nggak bisa dipakai untuk jadi, karena itu gue main film enggak. Itu kan taunya justru malah belakangan sebenarnya. Iya, betul. Keren sekali hari ini, tepuk tangan teman-teman. Gua ada hadiah. Gue udah banyak ember di rumah. Bukan. Bukan Pak. Oh iya. Bukan, ini taruh sini maksudnya. Ini. Wih. Baju dari Has Kreatif. Apa Terima kasih ini? Bapak. Baju kaos lah. Ayo kita pakai dulu. Sarianti. Serius mau dipakai. Sempit itu Pak. Biar bisa diundang lagi. Gokil. Tidak buka baju Anda melihatkan kotak-kotak badan Anda. Sekarang udah bulat-bulat. Udah bulat-bulat ya. Trennya udah beda sekarang soalnya. Zaman dulu tuh yang realita cinta rock and roll anjir. Begitu. Terima kasih ya, bajunya keren. Teman-teman. Gila, gua nggak sabar dengan film Buya Hamka tayang 20 April 2023. Serentak ya semuanya. Orang Minang harus nonton sih. Harus nonton sekali. Parah sih. Walaupun kita kadang aduh ngapain sih nonton film itu, duit kita keluar lagi. Tapi ini buat Buya Hamka. Oh, tapi sekarang nih fenomenanya beda. Apa? Orang Minang diundang-undangin sama PH-nya, "Bu nonton ini." Kita akan nonton sendiri, bayar sendiri. Wes, tumben tuh. Karena udah ada sponsornya. Mungkin mungkin ya. 2024 semakin dekat iya, kan. Betul. Hidup PKS. Padahal mau PKS pasti nonton Buya Hamka semua. Gokil. Oke, terima kasih Bang Vino. Makasih Sehat banyak. selalu. Jangan lupa teman-teman nonton Buya Hamka tanggal 20 April di semua bioskop yang ada di Indonesia. Benar. Durasinya sekali lagi berapa jam kira-kira? 2 jam kurang. 2 jam kurang. Itu 7 jam itu karena totalnya sampai volume 3. Ya. Oke. Teman-teman, sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Komen siapa lagi yang harus kita undang, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.